Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Petra Sola Christian dari Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma dengan nomor NPM 254101040524. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi penghitung rencana cut and fill yang telah saya buat dengan bantuan menggunakan AI, Gemini, dan ChatGPT. Aplikasi ini adalah aplikasi pengolah data hasil water passing untuk menentukan perhitungan rencana cut and fill atau galian dan timbunan dalam perencanaan perataan tanah. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi saya dalam membuat aplikasi ini? Jadi, yang pertama itu ada perhitungan manual cenderung lama dan mengurangi potensi error dalam perhitungan. Jadi, seringkali kita menemukan error jika dalam perhitungan manual. Dan yang ketiga adalah penting dalam perencanaan pekerjaan perataan tanah. Lalu selanjutnya tujuan pembuatan aplikasi. Secara umum tujuannya adalah penerapan algoritma dan pemrograman di bidang teknik sipil. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu menghitung volume galian dan timbunan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua adalah membantu analisis elevasi tanah dan elevasi rencana. Selanjutnya akan memberikan perhitungan yang mudah untuk dipahami. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga calon pengguna itu dapat dengan mudah memahami hasil dari perhitungan cut and fill tersebut. Lalu manfaat pembuatan aplikasi ini apa sih sebenarnya? Yang pertama yaitu menghemat waktu perhitungan dan mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan manual. Lalu yang ketiga, membantu mahasiswa dalam belajar ilmu ukur tanah, terutama pada perencanaan pekerjaan tanah, utamanya perataan tanah. Jadi di sisi lain ini juga membantu saya dalam belajar ya. Karena pengembangan aplikasi ini saya juga mempelajari bagaimana sih cara menentukan perhitungan cut and fill. Lalu yang selanjutnya adalah cara kerja aplikasi. Jadi aplikasi ini sudah saya ciptakan dengan UI semenarik dan seramah mungkin untuk digunakan dan dipahami oleh calon pengguna. Jadi yang pertama itu prosesnya adalah penginputan data. Lalu secara otomatis aplikasi akan menghitung data yang sudah kita inputkan dan akan menghasilkan output yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih caranya untuk menggunakan aplikasi saya. Jadi yang pertama itu saat kita membuka aplikasi, di sini akan ditampilkan dengan welcome page untuk agar tidak langsung ke dalam aplikasinya. Lalu kita mulai sekarang. Yang pertama kita akan dihadapkan dengan kontrol utama. Jadi kontrol utama ini adalah tabel inputan untuk menentukan jumlah patok. Nanti jumlah patok ini berpengaruh pada tabel inputan patok yang di sini untuk elevasi tanah. Jadi andai kata ini patoknya 3, di sini akan 3. Coba di sini untuk patoknya 5, lalu buat tabel input. Di sini otomatis tabel akan menjadi 5. Andai kata di sini ada elevasi patok pertama 7, lalu ke 6, terus ke 7 lagi, terus 8, lalu 9. Jadi elevasi tanahnya dari atas turun sedikit, lalu naik lagi. Lalu jarak antar patok, karena ini untuk contoh, kita coba saja 20. Tapi untuk aplikasi ini sendiri sanggup untuk angka koma atau desimal, terutama di dua angka di belakang koma atau dalam jarak milimeter, ketelitian milimeter.
Lalu untuk lebar slug sendiri kita pakai 5 karena ini anggap saja jalur jalan raya. Lalu untuk elevasi rencana ini kita isikan saja 7. Oh ya, sebelumnya jika data ini kurang lengkap, andai kata kita tidak mengisi salah satu kolom, ini akan menampilkan message yaitu validasi gagal. Semua input wajib diisi dengan angka yang valid. Jadi kita harus memenuhi persyaratan semua dulu, baru aplikasi ini dapat melanjutkan pekerjaannya. Karena sini sudah penuh, kita coba langsung hitung saja. Di sini aplikasi akan menghitung secara otomatis dan menampilkan tabel rincian hasil perhitungan volume. Di sini nanti ada detail slug, mulai dari slug 1 sampai slug 4, lalu ada elevasi P1 dan P2. Jadi elevasi P1 dan P2 ini adalah elevasi tanah, di mana ini per slug kan ada belakang dan muka. Jadi yang P1 ini yang belakang dan yang P2 ini yang muka. Jadi di slug 2 ini kan harusnya P2 sama P3 Mas ya. Tapi di sini bisa jadi dalam aplikasi saya ini dituliskan dengan P1 dan P2 dalam artian belakang, muka, belakang, muka, belakang, muka seperti itu dan selanjutnya. Lalu ada delta 1 dan delta 2. Delta 1 dan delta 2 ini adalah selisih antara elevasi tanah, data elevasi tanah dan elevasi tanah yang P1 sampai P5 ini dan elevasi rencana. Jadi nanti elevasi tanah sendiri dikurangi dari elevasi rencana. Lalu untuk jarak, jarak ini sendiri nanti mengambil data dari jarak ke patok berikutnya atau jarak antar patok. Lalu luas penampang. Luas penampang ini nanti kita cari dengan cara mencari luasan penampang per slab. Dari gambar ini bisa dilihat slug 1 itu membentuk sebuah galian timbunan dengan bentuk yang segitiga siku-siku ya di sini. Lalu setelah itu ada lebar. Lebar ini adalah lebar jalur ukur atau lebar slug. Selanjutnya ada volume. Volume ini yang kita cari dan memiliki keterangan berupa volume ini tuh sebenarnya volume timbunan atau volume galian. Lalu di bawahnya ada total volume galian dan total volume timbunan. Di mana data ini tuh akan mempermudah sebenarnya dalam satu jalur ukur tuh kita butuh berapa sih volume yang untuk galian, nanti ada berapa sih volume yang untuk timbunannya juga. Selanjutnya di sini akan menampilkan atau menyajikan diagram batang dari volume yang ini, volume yang telah kita hitung dan disajikan dalam bentuk diagram batang per slug. Jadi per slug ini nanti akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Nanti misal di sini ada slug 1. Oh ya, dan jika mendekatkan kursor ke dalam diagram batangnya, nanti kita akan mendapatkan detail dari data tersebut. Misal di sini ada slug 1, T itu berarti timbunan dan di sini diwarnai dengan navy. Slug timbunan atau fill total dari potongannya itu kan ada 200. Nanti total timbunannya itu ada 100 meter kubik. Tapi di slug 1 ini cuma dibutuhkan timbunan sebanyak 50 meter kubik. Begitupun di slug 2. Tetapi nanti di slug 3 ini adalah slug galian atau cut. Nanti total galiannya itu ada 200 meter kubik dan total timbunannya masih sama yang seperti yang tadi ada 100 meter kubik. Tapi di slug 3 ini total volumenya itu ada 50 meter kubik. Nanti ada juga di slug keempat. Ini kurang lebih sama, tetapi volumenya ini cukup besar 150 meter kubik. Lalu selanjutnya pengguna juga dapat
menampilkan gimana sih potongan memanjangnya atau gambaran kasar dari potongan memanjang itu gimana, itu bisa diklik. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah grafik garis yang dihubungkan dengan garis lurus. Ini akan memberikan gambaran kasar tentang bagaimana sebenarnya gambar dari potongan long section atau memanjang. Oke, di sini terhadap sumbu Y ini nanti ada elevasi tanah. Ini elevasi tanah P1, P2, P3, P4, dan P5 yang dihubungkan dengan garis berwarna oranye. Ini jadi kalau kita ingin mengetahui gimana sih sebenarnya elevasi tanah tersebut, ini bisa dilihat di sini. Jadi yang dari P1 itu turun, nanti sampai P5 itu naik. Terus dengan garis putus-putus berwarna navy ini adalah garis rencana cut and fill-nya. Jadi nanti yang di bawah garis ini itu akan ditimbun, yang di atas ini akan digali. Eh, Mungkin cukup sekian cara kerja aplikasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.